Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan ini. Dan saya hormati Ibu Nurhani, dan kebetulan sholawat salam berat terkait pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam proses pembelajaran. Pernah juga sudah saya sampaikan kalau Bapak Ibu guru itu adalah pengajar, maka ini yang akan dikuatkan itu adalah kompetensinya adalah kompetensi siswa, murid adalah berupa pengetahuan atau knowledge, ya. Tetapi kalau sudah mendidik ini ke arah karakter, ya. Sedangkan melatih, membimbing ini arahnya adalah ke skill, ya. Skill ini bisa dilatih dari yang tidak baik menjadi baik, hasilnya akan menjadi habit, ya, kebiasaan yang menjadi lebih baik, ya. Yang tadinya tidak disiplin kemudian dilatih anak-anak yang menjadi disiplin akan membentuk karakter yang baik, hasilnya akan menjadi habit. Nah, kegiatan ini nanti mohon maaf juga Ibu Fasilitator, Bu Hani, karena jam 9 kurang 1 menit, ya. Saya harus geser sehingga nanti setelah sambutan mungkin saya harus geser dengan Bapak Ibu Komite karena pelaksanaannya jam 9. Memang Bapak Ibu Komite ini bagian tidak terpisahkan dari sekolah kita, itu mitra kita. Nah, ini sudah direncanakan beberapa hari yang lalu ingin bertemu dengan staf yang ada di sekolah. Saya mohon nanti kegiatan ini akan menjadi kegiatan yang forum kecil ini akan nanti disampaikan di forum yang lebih besar lagi dan perlu disiapkan dengan sebaik-baiknya sehingga nanti hal-hal penting saya terbiasa ketika ada yang mau menyampaikan itu materinya apa, terus barangkali juga menjadi penting nanti yang diharapkan setelah kegiatan itu apa, wujudnya seperti apa. Nah, itu terbiasa seperti itu sehingga pasca kegiatan ini tindak lanjutnya bagaimana, ini yang poin penting. Nah, apapun yang kita lakukan itu goalnya itu adalah kalau dulu di zaman kurikulum merdeka, tapi kadang-kadang masih kurikulum merdeka, ya, itu adalah student well-being, ya. Bagaimana anak-anak itu merasa bahagia, ya, outputnya ke sana. Nah, kaitannya dengan kegiatan pembimbingan itu otomatis perlu ditindaklanjuti supaya Bapak Ibu guru yang ada di sekolah sini memiliki bekal. Apalagi sekarang ada yang namanya guru wali. Di SMP juga sama, ya. Jadi beda antara wali kelas dengan guru wali. Salah satu perbedaannya guru wali ini dia itu melakukan pembimbingan, pelatihan, kontrol, evaluasi sehingga dari kelas 10 dia sampai dengan kelas 12 pun guru walinya tetap. Kalau wali kelas bisa berubah. Nah, saya kira itu saya tidak perlu panjang lebar karena sudah geser saya ini dari sini ke sana cukup waktu juga, ya. Nah, itu saja. Kalau ada yang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya langsung geser ya. Budaya selama kebajikan. Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Tosari SPDPD yang berusaha menjaga keuangan, kemudian yang kita banggakan calon Fasda Bapak Dinar dan Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Melalui kata mari kita menjadikan satu syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan sayangnya hingga di penanggalan 7 November 2025 ini kita bisa hadir bersama-sama di ruangan yang insya Allah barokah ini. Amin. Salatu wassalamu ila habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaatnya min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sebelum kita ikuti paparan berbagi taktik bagi hari ini, perlu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada Bapak Kepala Sekolah dan juga perpanjangan semua yang sudah ikut meluangkan waktu di pagi hari ini dalam rangka mensukseskan ini penyelesaian tugas dari kami, ya, Pak Dinar, terutama sebagai calon fasilitator daerah terkait dengan program 7 jurisdika. Dan kemudian barangkali panjenengan bertanya-tanya, ini kok yang mendampingi Pak Dinar guru SMP, di mana ceritanya? Atau barangkali sedikit bercerita Bapak Ibu, saya juga awalnya tidak menyangka pada tanggal 8 Juli 2025 itu saya langsung mendapatkan undangan dari kementerian. Waktu itu saya diminta untuk mengikuti BIMTEK menjadi fasilitator nasional. Dan alhamdulillah di Blitar ini untuk yang dari SMP itu ada 2. Itu saya dengan Bu Dwi dari SMP Udan Awu. Kemudian rangkaian tahapan yang harus kami laksanakan, Bapak Ibu, ini seperti ini. Nanti setelah Pak Dinar dinyatakan lulus, bukan berarti panjenengane wis dapat sertifikat, dapat jabatan sebagai fasilitator daerah, berarti sudah berakhir tugasnya, boten, ya. Tapi nanti masih ada rangkaian-rangkaian yang harus dilaksanakan. Rencananya seperti yang sudah diproyeksikan oleh kementerian itu di tahap pertama kemarin pada waktu saya mengikuti BIMTEK itu ada sekitar 1.200 orang Bapak Ibu yang mengikuti tahap pengkondisian FASNAS. Kemudian kami tugasnya adalah mendampingi calon fasilitator daerah yang jumlahnya ada sekitar 18.000 orang. Ada 18.000 orang yang kemarin pada tanggal 8 sampai dengan 13 Oktober itu mengikuti kegiatan yang terdiri dari 4 tahapan. Termasuk Pak Dinar kemarin masuk di tahap berapa Pak? 3, ya, tahap 3. Jadi jumlah peserta seluruh Indonesia itu ada 18.000 Fasda, calon Fasda. Kemudian nanti ketika calon Fasda ini sudah menyelesaikan semua tahapan untuk menjadi fasilitator daerah yang ditandai sudah mendapatkan predikat lulus seperti itu dan mendapatkan sertifikat, maka Fasda nanti masih memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melakukan penimbasan dan diseminasi ke sekitar 2.700.000 Bapak Ibu guru yang ada di Indonesia. Jadi ada 270.000 itu yang
7 jurus BK hebat ini. Jadi nanti kemungkinan ya panjenengan semua berpeluang untuk menjadi guru sasaran tersebut. Jadi program ini nanti pembebasannya tidak hanya untuk para konselor, artinya tidak untuk Bapak Ibu guru BK, tetapi nanti diharapkan seluruh tenaga pendidikan yang ada di Indonesia ini memiliki pembekalan dasar-dasar bimbingan dengan dibekalinya 7 jurus BK hebat ini. Terus nanti ini Pak Dinar akan berbagi praktik baik hanya pada jurus 1 dan 2, dan untuk selebihnya nanti jurus 3, 4, 5, 6, dan 7 itu barangkali panjenengan nanti akan mengikuti di tahapan ketika nanti Fasda turun ke lapangan dengan melakukan pembebasan melalui FG, melalui FGP, KMGP ataupun KKG, karena nanti tidak hanya di jenjang menengah tapi juga sekolah dasar. Bapak Ibu, mungkin itu sedikit gambaran terkait dengan kegiatan kita di pagi hari ini. Dari saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang luar biasa dari Ibu Nurhani selaku fasilitator nasional. Bapak Ibu yang kami hormati, tibalah kita kepada acara inti, yaitu paparan berbagi praktik baik implementasi 7 jurus BK hebat jurus 1 dan jurus 2 oleh calon Fasda Bapak Dinar Perwadi Purnomo SPD. Kepada Bapak Dinar kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nurhani selaku Fasdas dan pendamping untuk OJL kali ini, dan yang saya hormati pula kepada ibu sekalian, tidak usah pakai nama juga, kita satu sekolah di sini ya. Saya Dinar Perwadi Purnomo akan membagikan praktik baik tentang 7 jurus BK hebat. Jadi yang disebutkan dari Ibu Nurhani, yang saya bagikan adalah jurus 1 dan jurus 2. Implementasi jurus yang pertama adalah gaya belajar. Untuk gaya belajar ini Bapak dan Ibu sekalian, seperti yang kita tahu, mungkin bukan hanya saya saja, Bapak dan Ibu sekalian sudah tahu bahwa gaya belajar itu dibagi menjadi 3. Yang biasa orang tampil adalah visual, auditory, dan kinestetik. Sebenarnya di sini ada satu lagi yang tidak saya cantumkan, itu multiple modal. Jadi multiple modal itu bisa jadi visual dengan auditory, atau mungkin auditory dengan kinestetik, ataupun kinestetik dengan visual. Jadi banyak sekarang dari murid kita, salah satunya kemarin itu saya coba. Nah, ini hasilnya dari tes yang saya lakukan menggunakan aplikasi Aku Pintar. Ini bukan promosi ya Bapak Ibu, ini yang saya dapatkan dari Fasda kemarin ya. Nah, sekalian promosi juga nggak apa-apa, bisa dicoba di Aku Pintar. Nah, dalam kelas yang apa ya namanya, saya gunakan implementasinya. Nah, di kelas 10 kemarin terdapat 36 siswa. Itu saya minta mengisi di Aku Pintar. Jadi aplikasi ini akan menentukan tes gaya belajar siswa sesuai dengan karakter siswa tersebut. Ya, jadi ini kemarin yang saya dapatkan dari aplikasinya, ternyata saya rasa kok masuk akal dan bisa dipakai. Ya, maksudnya aman lah kalau dipakai untuk siswa. Jadi saya sendiri sudah pakai dan beberapa siswa juga sudah mencoba.
Nah, hasil yang saya dapatkan dari kelas 10 kemarin yang saya ambil di kelas 10 juga, untuk yang visual ada 14 siswa, auditori ada 11 siswa, kinestetik itu 11 siswa, dan multimodal itu ada 8 siswa. Atau sekarang kita sebutnya murid, Bapak Ibu sekalian. Nah, dari hasil ini yang harusnya diketahui oleh Bapak dan Ibu guru sekalian. Nah, harus ini yang pertama tahu yang adalah wali murid dulu. Wali kelas terlebih dahulu. Apalagi kelas 1 itu ada guruan. Nah, ini kemarin saya juga pernah ngobrol dengan kepala sekolah bahwa guru wali juga harus tahu hal seperti ini. Karena apa? Pendampingan guru wali itu sampai dengan murid kita lulus. Jadi harus tahu bahwa gaya belajar dari murid kita itu seperti apa. Nah, dengan adanya hasil ini, jadi kita tahu kalau murid ini gaya belajarnya seperti ini. Kalaupun diberi gaya belajar, contoh saja Bapak dan Ibu sekalian ya. Kalau siswa itu gaya belajarnya adalah kinestetik. Nah, ini bisa jadi, mohon maaf ya, mungkin ada yang sudah senior dan lain sebagainya. Kalau guru itu menjelaskan secara klasikal atau hanya secara visual dan auditori, menjelaskan ceramah, pasti anak-anak kinestetik itu tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Tapi terkadang Bapak dan Ibu guru tidak tahu bahwa anak tersebut itu gaya belajarnya adalah kinestetik. Jadi kalau dia diberikan ceramah, anak itu kadang nggak dong. Jadi ada yang sampai Bapak Ibu guru menjudge, oh anak ini kurang pinter, padahal bukan kurang pinter, hanya saja cara belajarnya kurang sesuai dengan murid tersebut. Jadi dari gaya belajar ini kan kita juga tahu bahwa murid itu cara belajarnya juga menentukan hasil dari belajarnya juga. Nah, ini penjelasannya. Oh ya Bapak Ibu, sebelumnya mohon maaf saya lupa menjelaskan di sini kemarin untuk penjelasan tentang ini dari FASDA kami menggunakan metode namanya ARKA. Apa itu ARKA? A itu activity atau aktivitas, yang kedua R-nya itu refleksi, K itu konsep, dan yang terakhir A itu aplikasi. Ya. Jadi metodenya hampir sama kayak kalau dulu bilangnya itu RPL kita itu pakai ARKA. Jadi kalau kemarin FASDA kayaknya gimana? Pakai ARKA, nah itu. Jadi ARKA itu activity, refleksi, konsep, dan yang terakhir adalah aplikasi. Ya itu sebatas saja. Jadi kita sudah masuk di konsep dulu ya. Yang ini preferensi gaya belajar. Yang satu visual menyukai gambar dan diagram untuk pembelajaran efektif. Ya, Bapak Ibu insya Allah sudah tahu kalau yang visual itu seperti apa. Kemudian auditori juga demikian, mendengarkan dan berdiskusi, meningkatkan pemahaman materi. Kemudian yang ketiga, kinestetik, aktivitas langsung dalam belajar membantu retensi informasi. Yang terakhir, multimodal, menggabungkan beberapa gaya belajar untuk pendekatan yang fleksibel. Nah, ini yang mungkin jadi tanda tanya saya juga mungkin dan belum terjawab dari kemarin tentang multimodal ini. Multimodal itu karena ada dua gaya belajar. Nah, biasanya condong dalam satu gaya belajar baru mendukung gaya belajar berikutnya. Contoh mungkin 90% kita ada di visual, kemudian ada 70% kita ada di kinestetik. Jadi yang utamanya itu biasanya ada di visual yang baru mendukung untuk mendapatkan pembelajaran yang lebih baik di kinestetik di yang kedua tadi. Itu contohnya saja. Kemudian rekomendasi strategi pembelajaran. Ini untuk pembelajaran strategi pembelajaran visual. Ini hanya contoh saja yang kemarin juga diberikan kepada murid-murid kita.
diagram penyederhanaan konsep kompleks menjadi bentuk grafis yang mudah dipahami. Terus yang kedua, slide berwarna dengan elemen visual yang menarik membantu siswa memproses informasi melalui gambar dan warna. Ini biasanya disukai anak-anak zaman sekarang. Kemudian yang lanjut, handout mind map mengorganisir informasi dan struktur hierarkis dengan cabang-cabang visual. Lanjut. Strategi pembelajaran editori dengan diskusi kelompok, tanya jawab, rekaman audio itu juga bisa. Biasanya kalau ini zaman-zaman kita dulu lah, mungkin ada yang belajar menggunakan apa itu namanya tape recorder atau bagi yang mendengarkan hasil belajar sebelum-sebelumnya. Lanjut. Kemudian pembelajaran kinestetik itu dengan latihan praktek, dengan alat peraga dan belajar sambil bergerak. Nah, biasanya kalau ini juga ya gitulah, yang sedikit anak-anak yang suka bergerak tidak bisa diam, biasanya gitu kalau kinestetik. Lanjut. Oke. Strategi pembelajaran multimodal juga demikian, proyek pilihan, gabungan poster visual dan rekaman penjelasan auditori. Oke, tugas fleksibel dan yang terakhir strategi pembelajaran itu yang bisa dipakai. Lanjut. Ini kesimpulannya bahwa setiap siswa memiliki gaya belajar unik. Siswa adalah pemain dalam orkestra pembelajaran. Guru mengatur nada visual, auditori, gerak kinestetik dan harmoni multimodal. Itu yang saya dapatkan dari implementasi jurus 1. Kemudian, nah ini implementasi jurus 2, kelola emosi. Nah, hasil identifikasi kelola emosi yang saya adakan di kelas 11. Ini tidak terlalu bisa dimasukkan dalam PowerPoint karena ini kita bermain dengan emosi. Kira-kira saya. Nah, ini yang saya lakukan di kelas 11 Bapak Ibu, di kelas 11 F2. Mungkin ada wali kelasnya di sini ya Bapak Ibu ya. Yang pertama-tama itu saya mau meminta kepada para murid untuk menggambar ekspresi mereka atau emosi mereka pada saat ini. Jadi kalau bahasanya di HP itu apa namanya, emoji, ya. Emoticon, ya. Boleh emoticon, boleh apa. Biasanya kalau saya menggambarnya gambar budernya ada mulutnya, nah, ditambah dengan tanduk, nah, itu biasanya marah. Itu hanya contoh saja dan akhirnya mereka gambar juga ke sana. Kemudian yang kedua, murid menjelaskan tentang keadaan emosi sesuai dengan yang mereka gambar. Jadi mereka gambar emoji, emoticon apa itu, kemudian menjelaskan gambarnya itu emosi apa yang mereka rasakan. Yang saya dapat dari apa yang mereka kerjakan di kelas kedua ini tentang kelola emosi, yang pertama, sebelum mereka dapat mengelola emosi, mereka itu harus tahu emosi diri mereka terlebih dahulu. Karena kadang murid itu kurang begitu paham dengan emosi dirinya. Aku ki bingung, aku ki sedih, nah campur aduk, sedih tapi kok guyu tapi kok krasane sedih. Nah, jadi bisa jadi dengan cara menggambar ini dia sedikit mengapresiasikan tampil ditulis apa. Nah, kemudian selanjutnya tentang kelola emosi. Setelah mereka tahu tentang emosi apa, nah ini yang kemarin yang saya dapatkan, yang saya sampaikan kepada anak-anak tentang bagaimana cara sedikit meredam emosi. Ya, cara yang ada dua cara. Yang pertama, diam sambil menghitung 10 detik. Jadi diam, tarik nafas, hitung 10 detik, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
baru ngobrol. Ini contohnya begini, kalau seumpamanya saya sebutkan si A dan si B, si A itu lagi marah dengan si B, ngambek lah itu. Nah, jenenge wong ngambek ya, kalau diajak ngobrol pasti lek nyauri ya. Nah itu, ya kalau menjawab seenaknya sendiri, jenenge wis pegel ya. Jadi caranya gimana kalau walaupun kita semarah apapun emosinya ditahan dulu agar komunikasi kita tetap berjalan dengan baik. Salah satunya adalah, oh aku pegel mungkin ada ngomong apa, tahan saja, diam, tarik nafas, hitung sampai 10, baru dijawab. Itu untuk sedikit mengontrol emosi kita. Yang kedua ada caranya dan itu berhubungan dengan otak reptil juga. Salah satunya ada menggenggam jempol. Jadi jempolnya dimasukkan di dalam, kemudian dilipat. Nah, sedikit mengurangi rasakan untuk otak reptil kita, gitu. Kemudian ada beberapa banyak cara juga. Salah satunya murid-murid saya minta untuk memilih. Di saat kalian berada pada tahap marah, apa yang akan kalian lakukan? Yang pertama contohnya, 1, diam, tarik nafas 10 detik, baru menjawab. Yang kedua, lari, pergi. Yang ketiga itu diskusi. Yang keempat, diam saja. Atau yang kelima, langsung memberikan jawaban secara spontan. Ternyata ada yang menjawab lebih baik diam, tarik nafas baru ngobrol, ada yang ngajak diskusi, dan mungkin memang ada beberapa anak yang kurang begitu mengerti emosi mereka, hanya menjawab dulu saya tidak mengerti, akhirnya saya sampai sekarang tetap diam. Jadi terkadang anak-anak itu butuh bukan hanya mengelola emosi juga, tapi mengerti tentang emosi diri. Itu yang saya dapatkan dari kelola emosi itu. Lanjut. Ini kesimpulan yang saya dapat bahwa murid memahami tentang emosi dan mampu untuk menentukan bagaimana harus melakukan atau mengelola emosi. Itu untuk kelola emosi dari para murid. Mungkin itu yang sharing saya dapatkan dari materi yang saya dapatkan dari kelas kemarin. Kemudian saya coba implementasikan yang pertama kepada murid-murid untuk jurus 1 gaya belajar, dan jurus 2 tadi kelola emosi. Untuk bab sharing saya di sana ngapain aja mungkin tidak usah ya, itu saja. Oke, terima kasih atas kurang lebihnya. Mungkin masuk ke sesi berikutnya, tanya jawab. Mungkin dari Bapak dan Ibu Guru ada yang ingin menanyakan atau jawab, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Kebetulan tadi yang disurvei FBA itu pas saya jadi penasaran bahwa ketika wajahnya sudah survei emosinya anak, dan kalau nggak salah tadi saya dapat informasi karena satu guru BK membawai berapa 100 mungkin 150-an lah. Saya itu bingung kalau panjenengan kemudian mencoba mensurvei satu-satu atau setiap kelas sebanyak 160 siswa dengan berikut emosinya yang beragam. Kira-kira apa yang panjenengan lakukan dan bagaimana panjenengan mengelola atau menindaklanjuti dengan emosi yang beragam? Saya nggak bisa membayangkan kalau 160. Apalagi 160, saya itu membayangkan satu kelas saja nggak bisa. Jadi ada emosinya mungkin ada yang marah, ada yang seperti ini. Apakah perlu itu saya kelompokkan, kemudian saya bina atau gimana? Monggo nanti Pak Bina bisa mengarahkan saya agar bagaimana kalau sudah ditemukan emosinya tindak lanjutnya seperti apa. Mungkin seperti itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Fikri, terima kasih, tepuk tangan dulu.
Bapak Fikri, itu pertanyaannya sama persis yang ditanyakan di sana. Jadi pernah teman saya itu ada yang menanyakan itu juga. Jadi apa yang saya lakukan? Oke, yang pertama untuk bapak dan ibu guru, kalau dulu jawabannya di sana adalah konselor. Ya, kalau yang konselornya di sana bagaimana? Itu bapak ibu guru. Kelola emosinya juga. Kenapa demikian? Dengan kita mengelola emosi kita juga, kita kan tahu emosinya ada yang mungkin tadi ada yang namanya pengelompokan. Apakah dikelompokkan atau gimana? Bukan kita mengelompokkan, tapi kita mengkondisikan emosi kita juga. Anggapannya bahasa sekarang apa ya? Mood. Nah, ternyata kalau kita sudah mood, sebenarnya anak itu bukan emosi atau emosinya lagi biasa saja, bisa saja kita melihatnya, wah, gak pengen lagi. Bisa jadi seperti itu. Caranya adalah kita sebagai guru itu juga mengatur emosi kita. Karena apakah ada bisa jadi kalau contohnya yang kemarin dulu, kita tahu kita itu lagi marah, capek, ya masuk kelas ya udah, coba tarik nafas, masuk kelas, oke. Anak-anak sekalian, contohnya seperti itu, kita kendalikan emosi kita dan emosi para murid-murid. Karena apa? Kembali, kalau kitanya sendiri emosi, kita mau mengelompokkan karena mengenali emosi yang lain saja biasanya sudah susah. Dalam artian, guys, wah nyawa, tinggal ramai saja, bisa jadi seperti itu. Kalau masalah emosi, kemarin yang didapat salah satunya bahwa kalau bisa bukan hanya kita mengenali emosi dari siswa kita, siswa mengajari emosi untuk siswanya, tapi sebagai seorang guru, apalagi mungkin kalau saya konselor, kendalikan emosi juga agar kita mendapatkan hasil bagus dalam saat kita pembelajaran atau kita bimbingan. Begitu, bagaimana Pak Wiki? Oke, terima kasih. Mungkin pertanyaan kedua ada? Silakan dulu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya tentang jurus 1 yaitu tentang gaya belajar. Nah, ini biasanya kalau kita selaku guru itu tahu gaya belajarnya peserta didik atau siswa itu setelah kita mengajar atau masuk KBM itu beberapa kali. Dan untungnya kalau mapel saya kimia itu ya mungkin anak-anak sedikit tidak bosan karena di mapel kimia untuk gaya belajarnya supaya anak-anak tidak bosan itu ada tertolong dengan adanya praktikum Pak Dina. Jadi setelah ceramah mungkin kalau saya tetap ada ceramah, ngasih materi. Setelah itu barangkali dengan diskusi, tanya jawab, dan supaya anak-anak tidak bosan biasanya ada praktikumnya. Nah, pertanyaan saya pernah dengar kalau sebelum memulai KBM itu biasanya di semester awal itu ada tes khusus untuk diberikan ke siswa tentang agar kita itu psikotes ya, agar kita tuh tahu bahwa si anak ini terdeteksi seperti ini sehingga gaya belajarnya kita bisa memprediksi seperti ini. Nah, pertanyaan saya apakah ada tes seperti itu dan apakah kita sudah melakukannya itu? Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dulu pertanyaannya yang juga bagus sekali putaran ya. Ini dulu, ini mengenai gaya belajar. Tes kemarin pasti ada di sekolah itu pasti ada namanya psikotes dan di situ juga ada gaya belajarnya dulu. Jadi kalau nanti sudah dibagikan kepada siswa, mungkin wali kelasnya terlebih dahulu. Makanya saya bilang itu adalah wali kelas itu harusnya tahu lebih dulu. Biasanya setelah dibagi kepada para murid, mungkin tinggal wali kelasnya. Nah, di sini ada caranya bagaimana biar lebih enak. Sebenarnya ada di jurus, tapi bukan di jurus 1 dan 2. Itu nanti masuknya di jurus
kalau nggak salah, kolaborasi. Jadi kerjasama antara semua pihak. Jadi bukan hanya guru dengan BK saja, tapi semua pihak. Nah, jadi apapun untuk murid pasti ada namanya kolaborasi, tadi dengan BK, wali murid, wali kelas, bahkan sekarang ada namanya guru wali, guru mapel juga. Jadi kita arahnya banyak. Salah satunya kalau yang pertanyaan tadi kita ada. Kalau di kita ada namanya psikotes dan hasilnya itu memang ada selain IQ, EQ, SQ itu juga ada gaya belajar, termasuk potensi juga ada. Nah, selain dari tes itu kemarin juga kalau mau pakai itu tadi aplikasinya tadi, insya Allah langsung dapat gaya belajarnya seperti itu. Kalau yang kemarin itu mungkin agak lama nunggunya karena memang hasilnya itu ada tes IQ-nya, EQ dan SQ ditambah dengan gaya belajar termasuk potensi-potensi dan kemampuan anak begitu. Oke, mungkin cukup sekian dulu ada implementasi jurus 1 dan jurus 2 dari saya. Mungkin bisa dilanjut di lain waktu. Oke. Terima kasih atas kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Dinar atas pemaparannya yang sangat menarik dan inspiratif, dan juga terima kasih atas pertanyaan dan juga tanggapan dari Bapak Ibu semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita menutup rangkaian acara pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan doa agar seluruh kegiatan kita ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada Bapak Ivan Kanzul Fikri kami mohon untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sebelum kita usai acara pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita musyawarahkan, apa yang kita bahas pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadiyyah wa kulliyatin sholihat Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan lillahi hamdan syakiran hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sahhil umurana wa hassil maqasidana wa ballighna ilaika ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Rabbana jam'a marhuma, Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al dunya tahta aydina wa la taj'alha akbara minna wa ma mablagha ilmina ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ardi ya jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ivan Kanzul Fikri. Baik Bapak Ibu, acara kita telah selesai. Saya sebagai pembawa acara pada kegiatan ini berterima kasih dan mohon maaf atas kurang lebihnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih.